Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung, dan semua saudara seiman dimanapun kalian berada. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa Kamis 18 Maret 2021 dengan tema bersyukur karena diselamatkan atau takut akan hukuman Allah. Marilah kita siapkan hati, kiranya persekutuan doa ini boleh menjadi berkat dan saling menguatkan. Kita mulai dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan kedua, Hidup Kita yang Benar. Marilah kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman saat ini. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, yang bersyukur kepadamu kalau saat ini Tuhan satukan kami kembali dalam persekutuan doa. Ya Tuhan, walaupun secara fisik kami berjauhan, tapi hati dan iman kami satu, yaitu tertuju kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami hendak bersama merenungkan firman-Mu dan berdoa syafaat. Siapkanlah dan layakkanlah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, nats yang menjadi dasar renungan kita dalam persekutuan doa ini dari Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, setiap tahun umat Yahudi merayakan Paskah di Bait Allah, yaitu perayaan untuk mengenang bagaimana Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, termasuk orang-orang Yahudi di perantauan, yaitu yang tinggal di luar Israel, datang bersama-sama untuk merayakan Paskah. Dalam Yohanes 12 ayat 20 diceritakan bahwa di antara orang-orang yang berangkat merayakan Paskah itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang Yunani ini bukan orang Yahudi, tetapi bersimpati pada agama Yahudi, atau mungkin sudah memeluk agama Yahudi. Yang menarik adalah orang-orang Yunani ini tertarik dan ingin bertemu dengan Yesus. Mereka menyampaikan keinginannya bertemu dengan Yesus kepada Filipus, murid Tuhan Yesus. Lalu Filipus memberitahukannya kepada temannya Andreas. Kemudian Filipus dan Andreas menyampaikannya kepada Yesus bahwa beberapa orang Yunani ingin bertemu dengan Yesus. Apa tujuan atau motivasi orang-orang Yunani ini ingin bertemu Yesus? Kita tidak tahu persis. Tetapi melalui keinginan orang-orang Yunani untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, dipergunakan Tuhan Yesus untuk menjelaskan siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu.
Ini penting bagi kita semua juga saat ini. Siapakah Tuhan Yesus menurut kita, menurut saudara? Apakah pemahaman kita mengenai Tuhan Yesus sudah bersesuaian dengan pemahaman Tuhan Yesus? Secara sederhana, Injil Yohanes mau mengatakan, kamu ingin bertemu dengan Yesus? Belum mengertikah kamu siapakah Tuhan Yesus itu? Baiklah, akan kami jelaskan siapakah Tuhan Yesus itu menurut Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengatakan, telah tiba saatnya anak manusia ini maksudnya Tuhan Yesus, dimuliakan. Tapi apa artinya dimuliakan? Pada umumnya orang memandang dimuliakan adalah diagungkan, atau dipuji-puji, atau dihormati. Tetapi bukan itu maksudnya dimuliakan. Bagi Tuhan Yesus dimuliakan adalah mengalami penderitaan, bahkan kematian. Tetapi tidak berhenti pada kematian seperti orang-orang lain yang mati dan tidak bangkit. Sebab kalau Tuhan Yesus mati seperti orang-orang lain dan tidak bangkit, maka kematian Tuhan Yesus tidak akan ada maknanya. Tuhan Yesus memang mengalami kematian, tetapi dibangkitkan Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa, seperti biji gandum. Kalau kita ingin biji gandum itu tumbuh dan berbuah, maka biji gandum itu harus ditanam di dalam tanah, lalu tumbuhlah biji gandum itu dan berbuah. Tetapi kalau biji gandum itu tidak ditanam, misalnya ditaruh di atas meja, maka biji gandum itu tetap satu biji saja, tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Itulah gambarannya Tuhan Yesus seperti biji gandum yang harus ditanam, artinya mati dan dikuburkan. Tetapi dibangkitkan Allah pada hari ketiga. Melalui kematian Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa yang mestinya ditanggung orang berdosa. Tetapi melalui kebangkitan Tuhan Yesus, cukuplah pengorbanan atau kematian Tuhan Yesus dan membuat orang berdosa tidak mengalami hukuman karena dosa. Dengan kata lain, orang berdosa dibenarkan Allah atau diselamatkan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Itulah kasih Allah yang begitu besar kepada orang berdosa, supaya barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus tidak menanggung hukuman, melainkan beroleh keselamatan. Itulah kasih Allah yang melampaui penghukuman. Sudahkah kita bersyukur merasakan kasih Allah yang menyelamatkan kita? Ataukah kita mengalami ketakutan karena bayang-bayang penghukuman Allah? Amin. Saudara sekalian, sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Di hari Kamis ini kita menaikkan doa syafaat secara lebih luas, selain pergumulan anggota jemaat gereja juga masyarakat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh memasuki minggu-minggu Prapaskah, dan sekarang sudah memasuki minggu Prapaskah keempat, minggu depan Prapaskah kelima. Kiranya melalui serangkaian kebaktian Prapaskah ini, kami semua Tuhan siapkan untuk semakin menghayati makna penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, juga kebangkitannya untuk keselamatan dunia ini. Saya berdoa untuk majelis jemaat dan panitia Paskah yang menyiapkan serangkaian kebaktian-kebaktian, juga acara-acara dalam rangka Paskah. Tuhan berkatilah, kiranya seluruh anggota jemaat dan simpatisan boleh ikut ambil bagian dalam kebaktian dan acara-acara dalam rangka Paskah, sehingga boleh semakin membangun iman kami semuanya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan anggota jemaat dalam menyambut perjamuan kudus pada saat kebaktian Jumat Agung 2 April yang akan datang. Tuhan, siapkanlah kami semuanya. Kami juga terus berdoa untuk pergumulan-pergumulan seluruh anggota jemaat, simpatisan dan pergumulan kami semua, terutama karena dampak pandemi ini, pergumulan soal pekerjaan, soal kesehatan, sakit penyakit, soal keluarga, atau soal apapun juga. Ya Tuhan, kiranya kami boleh menghadapi semua pergumulan itu bersama dengan Tuhan.
sehingga kami terus dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk program pemerintah vaksinasi bagi seluruh masyarakat yang sudah dijalankan. Ya Tuhan, walaupun kami sadar tidak mudah melaksanakan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang begitu luas ini daerahnya, tapi kami percaya Tuhan akan menyertai dan membimbing seluruh mereka yang berkepentingan, yang bertanggung jawab, terutama mereka-mereka di daerah, untuk melaksanakan vaksinasi dengan baik, dengan tertib, sehingga masyarakat boleh menerima vaksinasi itu, sehingga imunitas massal boleh terbentuk. Tetapi kami juga terus berdoa untuk masyarakat semuanya, walaupun sudah divaksinasi tetap juga harus mematuhi protokol kesehatan, sehingga semuanya boleh mengatasi pandemi virus corona ini. Saya berdoa untuk pemerintah dalam mengatur kebijakan-kebijakan ekonomi di masa pandemi ini, kebijakan-kebijakan mobilitas masyarakat, kebijakan-kebijakan di dunia pendidikan dan yang lain-lain. Biar Tuhan pimpin sehingga kebijakan ini boleh tepat, tidak semakin menambah yang terpapar virus corona. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh bangsa di dunia ini yang bersama-sama menghadapi virus corona. Biarlah semua bangsa, semua pemimpin bangsa boleh saling bekerja sama dengan baik untuk bisa mengatur, mendistribusikan vaksin, juga mengatasi virus corona ini, sehingga pandemi ini segera berlalu. Kiranya melalui pandemi ini solidaritas seluruh masyarakat, juga seluruh bangsa semakin ditingkatkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami semuanya, kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita jalani hidup ini dengan hati yang damai dan penuh syukur, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita semuanya. Kita akhiri persekutuan doa ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 450, bait ketiga dan keempat, hidup kita yang benar.